Allah Subhanahu wa taala balas Sayyidina Musa bilang dia ke orang ini kalau dia mau ibadah sama ibadah Nabi, dia bisa pergi di tempat sama Jawa atau Sumatera atau Papua, tapi tidak ada orang di dalam ini. Dia pergi sendiri. Ya, udah orang ini pergi di sana, Allah Subhanahu wa taala kasih dia umur panjang, umur 500 tahun. Ya, dan dia tidak punya berdosa. Ada yang tanya, bagaimana dia tidak punya berdosa? Ya, tapi kalau dia sendiri di dalam ini sama Jawa atau Sumatera ini, dan dia sendiri tidak ada orang, dia bisa riba, dia bisa namimah, dia bisa bilang kata kurang baik. Siapa dia mau bilang kata kurang baik untuk bohong? Tidak bisa, dia sendiri. Ya, tapi 500 tahun ini dia salat dan ibadat dan fikir dan zikir Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan ini semua. Tapi yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala dia bilang, dia mau tanya orang ini. Dan kita tahu di atas Arsyur Rahman ada tulisan nama dia apa? Rahmati sabiqat ghadabi. Ini kalau kita ini depan muka Allah Subhanahu wa taala dan kita di tangan Allah dan ini ada Arsyur Rahman, kita lihat Rahmati sabiqat ghadabi. Apa artinya rahmati sabiqat ghadabi? Rahmatullah Subhanahu wa taala dia datang ke kita sebelum marah dia. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala tanya orang ini, dia bilang, "Sekarang Anda mau masuk surga?" Dan saya tidak tanya Anda juga masuk surga sekarang. Tapi Anda harus tahu, Anda masuk di surga ini bukan karena lakukan Anda di dunia, karena amal saya, karena rahmat saya. Atau kita mau cek berapa Anda lakukan di dalam dunia, dan kalau Anda bisa di surga, ya kita masuk Anda. Kalau di jahanam, kita masuk Anda. Ya, ini orang ini bilang, saya udah ibadat Anda di dalam dunia 500 tahun dan saya tidak punya berdosa. Saya mau masuk karena lakukan saya di dalam dunia. Ya, dia pikir ya. Tapi Allah SWT dia bilang tidak masuk orang ini di dalam jahannam dan neraka. Allah SWT dia bilang ya, kita ambil at-taqwa. Ya, dia tempatnya buat lakukan kita di dalam dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala dia udah kasih badan kita ini yang kita sekarang punya, ini bukan milik kita. Dia milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pinjaman aja dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita bayar ke Allah Subhanahu wa taala dari lakukan kita. Tapi orang ini mau bayar sekarang ke Allah Subhanahu wa taala harga pinjaman, harga mata dan harga ibadah dan ini dan jantung dan yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Kita belum bina rezeki dan kita tahu baik bagaimana ni'mat Allah kathira. Orang ini semuanya lakukan dia 500 tahun. Waktu dia takwa, dia sama aja ni'matul basar. Dia sama aja ni'matul basar. Ini mata. Tapi bagaimana lagi dia sekarang belum bayar. Dia belum bayar ke Allah Subhanahu wa taala harga tangan, harga ini. Allah Subhanahu wa taala masuk dia ke jahannam. Tapi sebelum dia bisa masuk surga di rahmat Allah, sekarang kita tahu lagi ini semuanya Nabi, dia masuk surga bukan karena lakukan dia di dalam dunia. Dia masuk surga karena rahmatullah azza wa jalla. Ya, tapi ada orang bilang sekarang 500 tahun ibadah dan tidak ada berdosa dan dia masuk jahannam. Bagaimana kita mau masuk surga? Tapi tunggu, saya mau tanya. Ada yang bisa umur dia 200 tahun. 200 mau ke sekolah 190. Kita sekolah lagi 170. Tapi 50 tidak. Ya Allah, ada yang dia tidak tahu dia bisa lanjut sampai besok enggak? Tidak. Bagaimana kita mau bayar harga aja mata? Kita mau 500 tahun belum. Ya, ini hadiah kita hari ini. Ini jalan keselamatan. Apa jalan kita? Yang Allah Subhanahu wa taala dia kasih kita di ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, jalan bendik ke surga. Jalan bendik ke surga. Sama jalan apa? Sama yang ayat saya sudah baca di salat di surah Al-Insan.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وأسيرا. Artinya ini ada orang baik, Allah SWT dia bilang ada orang baik, dia lakukan apa? Dia pilih makanan buat 3 orang, 3 jenis dari orang, miskin dan yatim dan asir. Kita tahu miskin sama di bahasa Indonesia, sama di bahasa Arab. Kita bilang miskin di sini dan bilang miskin di sini. Miskin yang orang dia uang dia tidak cukup, dia yang dikasih makanan ke keluarga dia harus kita dekati. Tidak orang Muslim harus kita dekati dia, ya. Dan yatim, ini yatim yang orang dia tidak ayah dia sudah syahid atau sudah meninggal. Ya, tapi ada syarat lagi umur dia waktu dia keluar perut ibu dia sampai 18 tahun. 18 tahun dia sudah rusyid, tidak yatim lagi. Ya, karena dia sudah besar. Ada lagi asir. Apa artinya asir? Ada yang tahu? Asir artinya tahanan. Tahanan berat. Tahanan berat ini yang kita sudah lihat di Gaza, ya, sudah lihat di Gaza. Tapi kita tahu, dulu yatim ada di Gaza, yatim, orang yatim, dia di atas 10.000 karena perang ini yang baru. Di keluarga kita di Gaza ada 10.000 anak dia sudah yatim karena perang. Ini aja karena perang ini, bukan karena perang yang sebelum, bukan. Yani mungkin dia di atas lagi, ini mungkin di atas lebih dari 10.000. Tapi asir ada di atas lagi 10.000 orang tahanan dari Palestina Gaza dan Muslim ada di atas 10.000. Tapi bagaimana ini Israel dia lakukan di orang tahanan ini? Kita tahu Israel dia orang dia tidak kasih rahmat buat Nabi, dia sudah qatalat al-anbiya, dan kita tahu dia qatalat kathir min al-anbiya, banyak Nabi. Ya, dari di tahanan di Gaza waktu baru kita lihat video mungkin di Telegram dan di Facebook bagaimana ini tukar tahanan Palestina dengan Israel. Kita sudah lihat, kita keluar tumba bukan orang Israel dari Gaza karena dia makan, dia pikir dia pergi ke holiday di Gaza. Udah kita kasih dia makanan dan kita simpan dia di dalam Gaza dan kasih dia amanah. Orang Hamas dia bilang dan orang Mujahid dia bilang ke orang Israel, kalau anda fikir anda ini kalau ada bom digat, kita mati dengan anda, bukan anda mati sendiri. Kita meninggal dengan mati anda, kita meninggal dia mati. Ya, kenapa? Karena kita punya di Islam, di agama Islam makarimul akhlak. Ya, kita Nabi Muhammad SAW dia kasih kita wasiat. Harus kita kalau kita punya tahanan kita kasih dia makanan. Tapi orang yang qatalat al-anbiya yang babi ini dia apa dia lakukan? Dia waktu keluar tahanan Gaza, tahanan kita lihat di sini darah keluar di sini. Karena yang ini aja enggak ada lagi. Kita lihat badan orang ini kurus banget dan puasa mungkin di atas 100 hari, dan ada yang wallahi baru dia 800 hari dia puasa tapi apa minum dia waktu ini? Dia minum aja air dan garam. Karena ini air dan garam kita tahu ada di rumah sakit kita bisa pakai dia air dan garam karena harus sabar sedikit ya. Dan dia kurus banget, yang masuk 8 kilo atau 9 kilo, dia 4 kilo 39 sama ini. Lihat bagaimana ini orang ini lakukan. Tapi ada yang bilang kenapa ini Hamas dan orang Mujahid di Gaza dia lakukan perang ini? Kenapa dia mulai? Kita setiap waktu sebelum perang ada syahid. Setiap waktu ada Israel dia, kalau kita dekat di sana di Gaza ada yang tembak di sniper, ada yang ini setiap waktu marah. Tapi ya kita bilang Gaza enggak apa-apa.
Tapi apa dia lakukan di Masjidil Aqsa? Apakah mata kita dia belum lihat bagaimana orang Israel waktu dia masuk Al-Aqsa, bagaimana dia fakul berbuat, bagaimana dia orang Israel, dia punya bendera dia, dan di atas 1 juta orang ini di dalam Al-Aqsa, dan dia baca Quran, kata Quran baik buat Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak ada yang dia bisa simpan nama Nabi Muhammad SAW? Allah Muhammad. Kita karena ini lakukan perang di Gaza, kita udah bilang ke Israel, kita kalau anda dikasih Nabi Muhammad SAW dan nasrah Nabi Muhammad SAW, kita jiwa kita hadiah ke Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak takut mati. Ya, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Apa alasan orang ini? Kenapa dia bantu? Kenapa dia kasih makanan dia? Kenapa? Ada 2 alasan. Ada syurut, ada syarat. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Ini 2 alasan. Yang alasan pertama dia bilang innama nut'imukum liwajhillah, kita kasih makanan karena ikhlas niat kita buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mau terima kasih. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita tahu kalau orang Arab mau bilang terima kasih, dia bilang syukra. Ya, dia bilang kita tidak mau terima kasih dan kita tidak mau hadiah dari anda atau terima kasih. Kita ikhlas niat kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan 1. Alasan 2, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kita takut dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut apa? Hari yaumul qiyamah. Ada yang bilang saya tidak dengar hari yaumul qiyamah di dalam ayat ya, yang tidak dengar surat dia. Yawman abusan qamtarira, hari sedih, hari orang takut. Kenapa orang takut dan sedih di hari yaumul qiyamah? Karena matahari di atas kepala kita, kita tidak pakai baju, kita belum pernah ambil buku kita di kanan atau di kiri. Kalau kita ambil kanan, kita di ashabul yamin. Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Atau kalau kita wal'iyadu billah ambil buku kita bukan di shimal aja, kita ambil dia wara' dhahri, karena anda takut tidak mau yang melihat buku anda karena malu. Ya, yaumul qiyamah. Dan dia masuk yang ke jahannam, wal'iyadzubillah. InsyaAllah kita semuanya masuk ke surga ya. Allah Subhanahu wa taala bilang 2 alasan orang ini, dia takut hari yaumul qiyamah. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala dia apa? Dia dekat Allah Subhanahu wa taala di baik, dia udah bantu dan dia bilang saya bantu karena ini. Allah Subhanahu wa taala dia mau balas. Siapa dia tidak tahu? Allah Subhanahu wa taala dia Al-Karim. Lihat bagaimana balas Allah Subhanahu wa taala. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. Lihat ini cukup buat orang ini. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. Allah Subhanahu wa taala kasih orang ini hari yaumul qiyamah. Dia bilang saya takut hari yaumul qiyamah ya. Allah Subhanahu wa taala dia kasih dia amanan. Dia ambil amanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada yang ayah dikerja tahu ini, dia bilang ke anda di amanan saya, anda senang sekali karena anda di amanan dia. Tapi bagaimana kalau anda hari yaumul qiyamah di amanan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala dia bilang walaqaum nadarta wa surura, masuk bahagia di dalam jahadi dia, masuk bahagia. Dan kalau kita tahu orang sudah bahagia, ada senyum di wajah dia, ada senyum di wajah dia. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kita salat kenapa dan qiyam dan kita datang di masjid dan sekarang kita tidak tidur. Kenapa?
Karena kita minta dari Allah Subhanahu wa taala surga. Karena kita minta apa? Minta surga. Ini Allah Subhanahu wa taala dia sekarang janji di surga. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Ini jannah artinya surga. Sekarang kita bilang udah 500 tahun dan kita tidak bisa 200 tahun kita tidak bisa bayar ke Allah Subhanahu wa taala harga mata. Setelah Allah Subhanahu wa taala kasih kita jalan pindik karena harus kita tidak lakukan sama dia. Saya mau masuk dilakukan saya. Enggak, ini Allah Subhanahu wa taala kasih anda jalan pindik. Ambil jalan pindik karena masuk surga. Karena tidak ada lelah di dalam surga ya. Saya mau bilang insyaallah dan Allah Subhanahu wa taala dia surah Al-Insan kalau kita lanjut ayat dia lagi kasih hadiah buat kita karena dia Al-Karim. Tapi kita mau kembali lagi ke cerita. Ada orang bilang saya udah maksiat Allah, saya udah banyak berdosa. Apa saya lakukan? Apa saya lakukan? Bagaimana saya kembali ke Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala kalau saya kembali ke dia kasih saya maafkan? Ini saya mau bilang ke anda insyaallah cerita kecil dari Sayyidina Musa. Kenapa saya bilang dari Sayyidina Musa di waktu Sayyidina Musa? Karena kita tahu salat kita berasal dia 50. Tapi Sayyidina Musa bantu kita dia diskon sampai 5 salat di satu hari. Dia sebelum dia 50 salat. Tapi kalau 50 bagaimana berapa kita salat? Ya. Sekarang di Sayyidina Musa alaihissalam ada yang dia kurang. Dia maksiat Allah, dia berdosa. Di apa kita tahu ada berdosa di dalam dunia dia sudah lakukan. Tapi yang baik dia belum lakukan. 20 tahun dia lakukan yang kurang baik. Allah Subhanahu wa taala bilang ya Sayyidina Musa bagi Sayyidina Musa, ya Musa idhhab ila fulan wa ballighu annani qad ghadabtu alayhi. Yani bilang ke orang ini message Allah Subhanahu wa taala dia sudah marah padamu. Bagaimana kalau ada orang dengar atau dia di dream dia lihat sama ini message dari Allah Subhanahu wa taala? Dia takut banget karena ini yang kirim bukan saya, bukan ini. Allah Subhanahu wa taala dia bilang dia marah padamu. Ini orang ini waktu Sayyidina Musa datang di mana? Ini dia jawab. Sekarang orang ini keluar kita Sayyidina Musa bilang Sayyidina Musa datang ke rumah saya, anda belum tahu saya tidak mau masuk di agama anda. Anda lagi sekarang kita lihat bagaimana orang Nabi dia bagaimana dakwah. Dia datang ke rumah di mana aja dia dakwah. Tapi ini Nabi Allah Musa alaihissalam dia bilang ke dia, saya datang hari ini bukan karena dakwah. Saya datang dari message khusus buat anda dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah marah padamu. Orang ini bilang apa lagi? Dia bilang Allah Subhanahu wa taala sudah marah padamu. Orang ini takut sekali dan Sayyidina Musa sudah pergi. Orang ini pergi ke tempat tidak ada orang, dia doa. Lihat bagaimana adab doa dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia doa. Dia bilang, ya Allah ilahi, anafidat rahmatuk? Apakah ya Allah sudah habis rahmat anda? أم نفدت خزائن عفوك atau ya Allah Subhanahu wa taala udah habis afu Allah Subhanahu wa taala an darratka ma'siyati apakah maksiat saya berdosa saya udah kasih mabarak ya Allah Subhanahu wa taala atau apa dia bisa kurang dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah dia bilang ke Allah Subhanahu wa taala ya Allah al-karam min sifatik al-qadimah. Dia bilang ke Allah Subhanahu wa taala, "Anta Karim." Ini sifat anda dari kemarin. Dari kemarin anda Al-Karim. Tapi saya yang yang berdosa dan khabith dan naim, ini sifat saya baru. Apakah bisa berdosa saya lebih kuat dari rahmat anda? Ya Allah, kalau anda tutup pintu rahmat anda, orang manusia ila man yarji'un. Kalau anda tutup rahmat anda, ila man yarji'un, الناس ila man yarji'un. Ya Allah, kalau udah habis khazain rahmatik dan afwik dan anda tatrud an-nas min rahmatik, ila man yaqsidun. Orang ini kalau dia tidak ada afu dari Allah Subhanahu wa taala, orang ini di mana pergi?
ila man yaqsudun, ke siapa pun saya mau tahu. Dia bilang, selagi lihat bagaimana doa dia bilang bagi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang ini baik lagi, dia ada dalam jatuh dia baik. Dia bilang, ya Allah, kalau Anda udah lihat saya orang kafir dan saya tidak bisa masuk agama lagi, dan kalau saya ini masuk ke Jahannam, yani tidak bisa, dan saya harus Anda azab saya minta dari Allah Subhanahu wa taala dia ambil berdosa semuanya manusia tanpa dia di atas saya. Apa ini jahil? Dia bilang, kalau Anda lihat saya dari Jahannam, bukan dari surga dan ada azab buat saya mau minta dari Allah Subhanahu wa taala berdosa semuanya orang tanpa dia di atas saya dan semuanya masuk di surga. Fa inni qad fadaitahum bi nafsi. Saya udah seperti hadiah ini buat orang semuanya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi Sayyidina Musa, lihat yang dia udah maksiat 20 tahun dan dia tidak punya yang baik. Allah Subhanahu wa taala dia bilang ke dia message, bilang ke orang ini, kalau berdosa Anda mil al-ardi kulliha fa inni qad ghafartu lak. Kalau ini semuanya berdosa Anda, dia bisa cukup tanah ini semuanya, lantai ini, ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala dia bilang saya habis semuanya. Tahu kalau ini dia bilang kalau Anda punya berdosa semuanya ini tanah ini semuanya lantai, fa inni qad ghafartu alaik, yani Allah Subhanahu wa taala dia mau habis semuanya. Kenapa? Karena dia udah tahu jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu Allah dia Al-Ghafur Ar-Rahim. Ada waktu Allah Subhanahu wa taala dia tutup di depan wajah kita semuanya pintu. Karena dia rindu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dia rindu kita datang salat dan doa. Salat 2 rakaat kita bilang kita mau doa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia rindu, dia mau Anda datang ke dia. Dia tidak mau Anda turun nafsu Anda ke orang. Dia mau Anda datang ke Allah Subhanahu wa taala dan doa dia. Dan maaf kalau lama, insyaallah sekarang saya mau doa di masjid ini di hidayah dan barakah, tapi insyaallah di bahasa Arab. Dan kita bilang amin karena Allah Subhanahu wa taala dia kabul doa dari jamaah, dan sama salat ini dia kabul dari jamaah. Kalau ada 40 orang dia doa, Allah Subhanahu wa taala dia jawab. Ya, harus kita bilang amin dengan doa. Saya insyaallah mau doa ini masjid ini dia di aman, dan keluarga dia anak-anak saleh, dan yang laki-laki besar dan ibu-ibu insyaallah semuanya saleh dan punya zuriat salihah. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala kasih kita salat di Masjidil Aqsa waktu kita sebelum kita meninggal, dan setelah kalau kita belum meninggal dan kita sudah masuk Palestina dan merdeka, insyaallah lagi kita salat di sana salatul Fatihin. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala dia kasih barakah di dalam masjid ini, dan semuanya orang di sini hafaz Al-Quran, dan insyaallah kita di surga waktu kita mau di pasar surga. Insyaallah saya udah kita mau bilang Masya Allah ini Allah Subhanahu wa taala kasih anak saya dia udah hafaz Al-Quran dan saya punya tajwid Al-Quran. Ya, kita bisa kita insyaallah di surga, dan kita bisa bilang kita udah kemarin niat waktu di dunia bagaimana. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sekarang kita mau doa. Allahumma ya Hannan ya Mannan, Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa hadzal masjid bil aman was sakinati wal itminan. Allahumma bashshirhum ya rabbana bil jinan وحرم جلودنا وجلودهم على النيران. اللهم قنا وقي آبائنا وأمهاتنا من عذاب النار. اللهم ارزقنا حياة الأبرار. اللهم اجعل هذا المسجد أهله حافظين للقرآن وأطر
عبادك المخلصين يا رب العالمين. اللهم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم صلاة الفاتحين. اللهم اجعلنا من جنود المسجد الأقصى يا الله. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجمعنا مع الشهداء والنبيين والأبرار. والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلام على المرسلين. InsyaAllah ini terakhir. Ada yang kemarin minta dia kita tanda tangan di atas mushaf ini nggak bisa, tapi ada yang lebih bagus, kita tulis nama syahid di dalam Gaza an Rauh Syahid. Orang ini kalau kita tulis sama ini dan anda baca di buku ini Al-Quran, ini Allah Subhanahu Wa Taala yang waktu orang ini dia punya banyak hasanat karena baca anda. Dia bilang anda ini udah tinggi hasanat yang baik bagi anda karena orang ini dia udah baca di buku, dia sedekah jariyah buat anda. Ini Allah Subhanahu dia mungkin anda masuk dari syafaat orang ini dari yang syahid karena dia punya 70. Ya, di keluarga saya alhamdulillah udah kakek saya syahid dan saudara dia 3 dan ada bapak saya 2 syahid dan ada banyak syekh saya dan dosen dan kawan-kawan saya udah syahid dan tahanan. Alhamdulillah, kita bilang alhamdulillah karena orang mukmin dia bilang kalau ada kabar baik atau kabar kurang baik kita bilang alhamdulillah dan kita sabar. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW Aisyah radhiyallahu anha, إذا أصاب أحدكم مصيبة فقال ما أمره الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. Ya, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.